Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam podcastnya PKS Jawa Timur. Sobat PKS TV Jawa Timur, pada pagi hari ini saya hadirkan 3 pemuda hebat, 3 anak muda keren dari Jawa Timur. Mereka itu adalah para konsultan muda RKI PKS Jawa Timur. Konsultan muda itu adalah satu produk lagi dari yang terbaru nih dari RKI Jawa Timur, baru fresh from the oven ibaratnya begitu. Jadi mereka akan memperkenalkan diri ya, apa itu sih RKI, konsultan muda RKI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ati? Alhamdulillah. Kak Devin? Alhamdulillah baik. Dan Kak Bayu? Alhamdulillah. Oke, ada 3 nih ya di sini ya. Nah, kalau yang belum tahu, Kak Bayu ini itu beliau adalah yang menginisiasi rumah simulasi bocah dolan ya. Jadi itu layanan pendidikan non formal dan layanan psikologi untuk anak dan remaja gitu ya, Kak Bayu ya. Kemudian Kak Devin ini walaupun dia alumni FMIPA ITS tetapi dia ini aktifnya justru di komunitas AISIK. Komunitasnya komunitas hijrah anak muda Surabaya. Kemudian Kak Ati sarjana farmasi tetapi sukanya malah bidang politik. Beliau adalah staf bidang politik dan kaderisasi PKS Muda Surabaya sekaligus konten kreator dan konten writing yang suka singing dan swimming. Baik, kakak-kakak para konsultan muda RKI PKS Jawa Timur, ini saya mau tanya nih, kalau sekarang tuh anak muda itu kan banyak yang apa ya, banyak hal sia-sia yang dilakukan ya, tetapi di tengah kesibukan kalian masing-masing nih ya, yang sudah seabad itu ternyata kalian masih mau gitu ya meluangkan waktunya untuk menjadi konsultan muda RKI Jawa Timur. Nah, boleh tahu kira-kira motivasinya apa nih ya, kok maunya gitu ya menjadi konsultan muda RKI Jawa Timur? Saya mulai dari Kak Bayu ya. Iya. Motivasinya ya, Kak Ita, Bu Ita ya. Kak Ita. Jadi pengen menambah kebermanfaatan sebenarnya gitu. Jadi bukan kebetulan ya. Karena saya menggeluti di bidang itu tadi psikologi, terus ngelihat juga punya anak remaja gitu ya, pengen memberikan tadi, memperluas kebermanfaatan. Udah punya anak remaja? Iya. Iya, Allah masih imut-imut, kirain masih fresh graduate gitu ya. Udah ya. Baik. Oke. Jadi tapi kemudian juga sesuai dengan background pendidikan juga ya sebenarnya ya. Iya, betul. Terus sesuai dengan itu tadi yang rumah simulasi tadi bagaimana ceritanya? Iya, kalau rumah stimulasi itu sebenarnya sudah dari lama pengen banget ketika dulu kerja di Palangkaraya di sekolah alam gitu ya, di Sahabat Alam gitu, ngelihat ini Kak, di sana itu ternyata sangat susah sekali untuk mendapatkan pelayanan yang baik gitu ya, terkait tentang anak-anak atau masalah-masalah perilaku dan sebagainya itu. Nah dari situlah muncul mimpi besar itu ya. Oh kayaknya harus bikin nih gitu. Nah habis itu ternyata Allah takdirkan untuk kembali lagi ke tanah kelahiran itu ya, udah dimanapun asli itu. Sidoarjo? Asli Surabaya. Oh, Surabaya. Ya gitu. Ya udah dimanapun itu, yang penting bisa bagaimana caranya bisa menebar kebermanfaatan itu gitu. Luar biasa. Gitu. Iya. Semakin banyak berbuat untuk begitu gitu ya. Insya Allah. Gitu ya. Baik, sekarang giliran Kak Devin nih, ngapain sih lulusan MIPA loh? MIPA kimia ya? Iya, tapi betul. kok malah mau jadi konsultan muda RKI itu ngapain gitu ya? Kira-kira motivasinya apa? Motivasinya yang jelas pertama ya kurang lebih pengen bermanfaat itu pasti ya. Lalu selanjutnya ini sebagai alumni insecure nih. Sebagai alumni insecure saya pernah merasakan insecure luar biasa gitu ya. Pernah di fase bingung mau ngapain dan lain sebagainya. Kayak
nggak punya pandangan menjalani hidup, itu kan tahu ya rasanya nggak enak banget gitu. Jadi pengen mendampingi, menjadi teman untuk para anak muda gitu loh. Itu sih yang berarti termasuk ketika ada di komunitas ISIC itu juga itu ya? Iya betul, karena sebenarnya kan anak-anak zaman sekarang itu insya Allah saya yakin punya potensi yang luar biasa. Cuman kadang kan mungkin mereka butuh partner, butuh teman untuk mungkin curhat dan lain sebagainya, untuk menemukan sisi-sisi baiknya gitu loh, potensi terbaiknya biar bisa bermanfaat lebih untuk orang lain, dan kayak biar gitu. bisa mengeksplor Iya, masing-masing gitu ya, karena dengan pede gitu ya. betul, karena fase insecure itu nggak nyaman banget gitu Iya, kan. iya. Gitu sih. Jadi dan yang terakhir adalah kan kita nggak tahu kan ya amal yang mana yang membuat Allah ridho sama kita gitu ya. Semoga dengan ikhtiar kecil ini ya menjadi salah satu yang Allah cintai. Gitu. Oh, subhanallah, luar biasa gitu ya. Baik, nah terakhir nih Kak Ati nih, yang sarjana farmasi, tapi suka swimming dan singing. Kira-kira apa nih motivasinya? Iya, jadi kalau misalnya ditanya motivasinya untuk bisa di konsultan ini, sebenarnya yang namanya amanah juga saya nggak meminta amanah ini, tapi amanah itu datang kepada saya dan saya merasa bahwasanya sepertinya ini yang Allah ridhoi deh, oke deh aku jalan aja. Jadi memang awalnya tiba-tiba ada informasi ini di Surabaya ini butuh konsultan muda yang semoga bisa mendampingi para pemuda Surabaya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan qadarullahnya ketika di tempat pekerjaan itu mendapatkan ilmu tentang psikologi, meskipun mungkin nggak banyak tapi semoga bisa bermanfaat, itu aja sih. Jadi emang cita-citanya memang bagaimana bisa mengoptimalkan diri untuk bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya, komunitas di sekitarnya. Luar biasa ya, baik. Dan tampaknya itu artinya juga menjadi cita-cita para anak muda di Jawa Timur, memberikan semangat yang bisa bermanfaat untuk umat seperti itu. Nah, kemudian ya kan biasa nih kalian kan ketemunya dengan para pemuda ya, ngobrol dengan mereka ya, curhat mereka kepada kalian ya. Kira-kira kalau dari pengalaman kalian nih, apa ya kira-kira tantangan terbesar untuk anak muda Jawa Timur khususnya gitu? Kira-kira mulai dari Kak Devin dulu deh. Tantangan terbesar. Iya. Tantangan terbesar di anak mudanya ya. Iya. Mungkin karena ini ya, saat ini kan zamannya semakin canggih gitu ya. Era digitalisasi, mudah banget mencari informasi gitu ya. Sehingga informasi dari luar negeri pun bisa dengan mudah anak muda dapatkan gitu ya. Mungkin ya pandai-pandai menyesuaikan, memfilter mana yang baik, mana yang buruk, karena semakin kesini kebaikan dan keburukan itu agak bias kayak gitu. Itu sih yang mungkin menurut saya itu menjadi tantangan sendiri buat pendamping para remaja ini. kita gimana caranya gitu ya. Kalau zaman dulu kan kelihatan ya kebaikannya seperti apa, keburukannya seperti apa. Kalau saat ini kayak seolah-olah dibiaskan, itu mungkin yang kelihatannya menarik gitu kelihatannya benar menjerumuskan gitu ya. Iya, yang kadang itu keburukan dikemas dengan nggak apa-apa ini kayak gitu. Itu sih, jadi kita harus benar-benar mendampingi nih anak-anak remaja saat ini tuh seperti apa kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Wah, sama ya jawabannya. Saya juga ngerasanya sih begitu. Memang di era digitalisasi ini benar-benar peran kita itu kayaknya harus lebih optimal gitu ya, untuk memperkuat di mana mereka semua harus benar-benar bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga apalagi kemarin kayak yang Fashion Week gitu ya, CBD itu kan juga efek dari ketidakpahamannya anak-anak muda di bab digitalisasi kayak gitu sih. Termasuk yang menggunakan medsos tapi menggunakan akun yang palsu. Kayak gitu ya. Karena mungkin dia nggak terlalu pede ketika di luar gitu ya. Jadi dia seolah mencari untuk memunculkan eksistensinya dengan cara semacam itu. Baik ya. Nah, kalau Kak Bayu gimana kira-kira? Kalau saya kesimpulan nih dari dia. Kesimpulan. Iya. Kita mah gitu enaknya.
tinggal menyimpulkan iya, biasanya. iya. Memang kesimpulannya adalah memang di sosial media gitu kan karena berbagai tadi ya Kak ya, informasi itu sangat cepat mudah di genggaman tangan. Nah, kalau saya kan karena udah punya anak ya, jadi juga ketar-ketir gitu Kak Ita. Yang booming bukan film ya, game-game itu kan disusupi juga ternyata gitu. Ini konten itu, nah kita miris-miris gimana gitu. Nah itu iya. Nah itu gimana caranya supaya remaja ini itu tadi ya, merasa dia tetap up to date tetapi tetap bisa memfilter itu tadi. Nah peran kita jadi itu tadi, pendampingnya, gimana supaya itu tadi remaja tetap pada jalan kebenaran ya. Makanya berarti sebenarnya pas sekali ya ketika ada konsultan muda RKI itu ya, karena kan memang kadang kalau curhat sama orang tua takut, sama gurunya juga nanti malah dimarahin kan gitu ya, sama teman juga kadang malah menjerumuskan Iya. Ini keren banget berarti ya kalau ada para pemuda, para anak muda Jawa Timur terutama nih ya, yang mau rela gitu ya, meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mendampingi mereka gitu ya. Bismillah. Amin. Insyaallah. Nah, kemudian gini, kira-kira nih ya gitu ya, kalian anak muda, anak muda ya, masih muda nih sebenarnya. Masih muda gitu ya. Kira-kira peran penting apa yang bisa kalian ambil gitu ya di era saat ini? Nah, kebetulan ini pas nih momentumnya kan pas Sumpah Pemuda gitu ya. Kalau Sumpah Pemuda ini sudah tahun 1988, sudah 94 tahun yang lalu para pemuda itu berkumpul gitu ya, untuk menegaskan ya perlunya mereka itu untuk menegakkan eksistensi Indonesia itu tetap harus ada gitu kan. Nah, sekarang 94 tahun kemudian, kira-kira para pemuda apa yang bisa diambil perannya gitu? Dari saya. Dari yang menyimpulkan dulu. Dari yang menyimpulkan, biar nggak menyimpulkan lagi gitu. Iya, kalau ngelihat ini ya, kalau saya sih karena suka sejarah gitu ya Kak Ita ya, jadi gimana caranya supaya pemuda, terutama yang di Jawa Timur nih bangkit lagi, karena kita kan punya tag kota ya, kota pahlawan, yang dimana ngerebut kemerdekaan itu banyak pemudanya gitu. Jadi tapi sekarang eranya kan bukan pakai senjata lagi ya. Nah sekarang kita perangnya pakai itu tadi, sosial media. Bagaimana kita menjadikan bisa berperan untuk mendampingi remaja itu jadi remaja tangguh, yang bisa merdeka dirinya, nggak terkekang yang nggak mudah ikut arus dari sosial media yang justru kalau bisa malah jadi trendsetter, iya betul, trendsetter gitu. Nah itu sih jadi mengambil perannya di situ, bagaimana supaya ya kita bukan jadi follower gitu dari apa yang kita bisa mudah akses di sosial media itu gitu. Kita juga harus mengembalikan itu tadi, sejarah bahwasanya dimana kita pemuda di kota pahlawan itu bisa menjadi benar-benar pahlawan di kotanya sendiri dan untuk Indonesia jelasnya gitu. Oke, menjadi ini loh semangat kota pahlawan. Semangat pahlawan itu artinya juga menjiwai anak muda Jawa Timur terutama ya. Nah, kalau Kak Devi sendiri bagaimana? Saya peran apa yang bisa saya ambil ya di kalangan anak muda? Karena di zaman yang semakin era digital ini itu potensi anak-anak untuk depresi, stres itu kan rentan lebih banyak. Betul. Iya kan, dan kekhawatiran mereka untuk mencurahkan isi hatinya itu yang saya lihat di sekitar saya itu masih kecil gitu loh tingkat kesadaran untuk itu. Jadi kebetulan saya juga minat passionnya di bidang pengembangan diri, maka biasanya di lingkup terkecil saya itu membantu teman-teman untuk minimal menjadi teman dulu, mengobati rasa keinsecurean itu, depresi dan sebagainya, dan mengantar harapannya itu bisa menjadi teman mereka untuk bertumbuh gitu. Pengennya seperti apa sih, karena
apa ya, setiap anak muda itu kan punya potensinya masing-masing. Masing-masing itu punya potensi. Iya, sebenarnya. jadi sebenarnya kita itu bisa berperan kok, baik besar maupun Sesuai kecil dengan gitu, potensi dan sesuai dengan masing-masing. passionnya. Iya. Nggak harus kok kamu itu selalu di depan gitu ya, nggak Iya. harus kamu itu jadi pemimpin. Kita jadi follower yang baik aja itu sudah sangat modal gitu loh bagi bagi suatu organisasi, bagi suatu negara kita ya. Bayangkan kalau kita nggak punya pemimpin, kita ikut organisasi kemudian kita jadi follower yang memberontak gitu ya. Atau salah memilih yang di follow Kak. Itu makanya modelnya salah gitu. biasanya kalau saya lebih suka kita berperan itu sesuai dengan apa yang kita suka dulu. Nggak harus kok seperti capaian orang lain gitu loh. Kita sekecil apapun peran kita, meskipun peran kita di belakang, ya nggak apa-apa ya, kayak gitu ya nggak apa-apa. Justru suatu keberhasilan suatu organisasi, suatu gerakan itu nggak akan berhasil kalau followernya itu nggak bagus kayak gitu. Itu sih. Kalau semuanya pengen jadi leader, siapa yang mau betul. follow gitu kan ya. Kalau semua jadi follower juga siapa yang jadi leader ya? Iya. Misalnya yang mau tempatkan posisi sebagai leadernya, sebagai trendsetternya. Iya. Itu sih kalau saya Oke. pengen mengambil perannya di situ. Kalau Kak Ati bagaimana? Ya, jadi karena tadi sepakatnya karena melalui zaman itu di era digitalisasi, maka peran yang bisa diambil untuk sampai detik ini adalah bagaimana kita bisa aktif dan produktif dengan konten positif. Kesimpulannya Bagus banget Di era digital. Jadi kuncinya cuma di situ. Pokoknya apapun dijadikan konten, tapi kontennya positif dan mengupayakan diri untuk tetap aktif dan produktif. Itu aja sih kuncinya. Produktif, Iya, positif. Produktif, positif. Oke, sip. Baik. Jadi iya sih memang sekarang tuh luar biasa ya pengalaman sosial. Jadi sekarang nggak aneh ketika ada anak kita tanya cita-citanya mau jadi apa. Banyak yang pengen jadi YouTuber. Iya. Sudah bervariasi pilihannya. Dulu nggak ada ya, paling dulu pengen Dulu jadi dokter, jadi polisi, guru gitu. jadi insinyur gitu. Sekarang ternyata jadi YouTuber gitu. Jadi salah satu spesialisasi baru atau profesi baru untuk menjadi YouTuber gitu ya. Baik. Oke, kemudian nih yang terakhir nih ya. Kira-kira apa pesan kalian untuk para pemuda, untuk anak muda Jawa Timur? Memperkuat dengan yang tadi sudah disampaikan sama Kak Devin ya, bahwa setiap kita tuh punya potensi yang luar biasa, sehingga dari kita sendiri ya harapannya sebagai pemuda jangan pernah merasa kita itu tidak berguna, justru malah kita harus merasa bahwa kita itu luar biasa. Dengan potensi yang sedikit itu pasti ada manfaatnya, insya Allah sih kayak gitu. Pesan buat pemuda luar biasa Surabaya. Kota pahlawan. Kota pahlawan. Masya Allah. Pesan untuk anak muda ya, apa ya? Ya anak muda itu kan penerus ya, anak muda itu penerus, anak muda itu agen perubahan, anak muda itu agen kreativitas. Jadi untuk anak muda silahkan selamat berproses untuk menemukan potensi Anda nih untuk menjadi pemimpin yang selanjutnya. Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Iya, betul. Luar biasa. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir ini. Iya. Melengkapi begitu. Iya, pesan untuk pemuda terutama untuk yang Jawa Timur ya. Bahwasanya yaitu tadi ya, kita sudah bicaranya sejarah ya Kak Ita. Jangan pernah lupa sejarah kita, bahwasanya kita pernah menjadi berjaya, bangsa yang tangguh. Maka rebutlah kesempatan itu. Siapa yang yang berperan dalam kejayaan itu kebanyakan adalah pemuda. Jadi pemuda, ayo bangkit lagi. Saya senang sekali nih ketemu dengan pemuda yang bersemangat begini ya. Jadi saya kan jadi bersemangat muda lagi. Baik, oke, terakhir ya, terkait dengan ini konsultan muda RKI. Ya. Kira-kira apa sih itu konsultan muda itu? Terus itu kira-kira nanti perannya apa untuk muda? Nanti gimana sih misalkan ada mau ketemu atau mau ngajak ngobrol atau itu pemimpinnya apa enggak? Nah itu kira-kira dong cerita dong, kita kan belum terlalu kenal nih ya. Konsultan muda itu apa gitu ya?
Misalkan Jadi nih, mewadahi para pemuda. Oh, gitu. Iya, mewadahi para pemuda apabila ngerasa galau, ngerasa sedih, ngerasa insecure dan butuh didampingi. Insya Allah kita bisa, kakak-kakak ini insya Allah bersedia untuk mendampingi gitu ya. Insya Allah. Jadi memberikan jalan solusi gitu. Oh gitu. Jadi boleh konsultasi Boleh gitu dong. ya. Oh, boleh banget. Oke, ya, boleh ngobrol Ya, bareng, boleh ngobrol banget. cantik gitu ya, boleh gitu ya. Atau mungkin kakak-kakak ini bersedia diundang misalkan ada acara komunitas apa jadi motivator gitu bisa ya? Insya Allah bisa. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa sekali ya. Semoga betul-betul ini menjadi pemberat amal. Amin. 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 Ya Allah, mohon doanya. Jadi gini, para sahabat PKSI Jawa Timur, para galawers gitu ya, kalian gitu ya, para anak muda, gitu ya, kini ada salurannya tuh ya untuk curhat-curhat gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol cantik dengan para konsultan muda kayak PKSI Jawa Timur gitu ya. Jadi kalau kalian galau, misalkan kalian lagi menghadapi badai gitu, mungkin kalian sering overthinking gitu ya, atau mungkin kok konflik itu sih sama orang tua gitu kan, kadang gitu kan ya gitu ya. Nah datang saja nih ke konsultan muda RKI Jawa Timur gitu ya. Nah nanti gitu ya, kalau kalian mengikuti akun Instagramnya RKI PKS Jawa Timur ya, nanti akan banyak sekali informasi-informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh para konsultan muda RKI PKS Jawa Timur. Begitu ya kak ya? Iya, Termasuk nomor kontak sebenarnya ada di sana ya kak ya? Insya Allah. Oke, baik. Jadi ini ya, di momen Sumpah Pemuda ini gitu ya, bagaimana kita bisa memainkan peran yang bagus, peran yang luar biasa gitu ya sebagai pemuda gitu ya. Kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan peran-peran kita ya. Jangan khawatir bahwa setiap pemuda itu selalu memiliki potensi gitu ya. Jadi just follow your potential ya. Jadi nggak usah menjadi orang lain, jadilah diri sendiri gitu ya. Jadi dan tetaplah berkarya, tetap tadi apa positif, Produktif, positif, Aktif, produktif, aktif, produktif, aktif, positif. produktif, positif. Iya. Jadi sehingga sesuai dengan semangat yang saya lihat nih tadi ada pemuda semangat Indonesia hebat. Iya. Oke. Sekian para pemirsa Sobat PKSI Jawa Timur, podcast kita pada pagi hari ini. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.